Chapter 54-56. Gadis kecil milik Cheo. Gio memarkirkan mobilnya di perkirakan mobil. Mereka kini sedang berada di restoran. Gio yang tipe orang yang tidak tega kepada wanita membawa Siska ke restoran. Siska bingung saat Gio membawanya ke restoran. Apakah ini karena Gio tadi mendengar perutnya bersuara? Batin Siska. Turun. Aku tidak ingin kamu mati di dalam mobilku karena kelaparan. Siska menatap tajam ke arah Gio. Tangannya terangkat meremas udara tepat di depan wajah Gio. Siska benar-benar tidak habis pikir dengan ucapan Gio terhadapnya. Andai aku malaikat maut, nyawanya sudah aku angkat sedari kecil. Gumam Siska pelan, membuka pintu mobil dengan kasar dan keluar, berjalan meninggalkan Gio. Dasar wanita gila. Pekik Gio menggelengkan kepalanya. Ia pun keluar dan masuk ke restoran menyusul Siska yang masuk lebih dulu. Apa perutmu mampu menampung makanan sebanyak ini? Tanya Gio yang begitu terkejut saat melihat begitu banyak makanan di atas meja. Siska mengangguk dan langsung memakan makanan yang ada di depannya. Gio bergidik ngeri saat melihat cara makan Siska yang seperti kerasukan. Wanita itu seperti kemasukan jin yang suka makan. Bahkan Gio merasa kenyang hanya dengan melihat Siska makan. Sementara Siska tidak peduli pada orang-orang yang melihatnya. Yang terpenting dia bisa makan enak dan gratis pula. Kapan lagi pikirnya? Setengah jam berlalu, Siska sudah menghabiskan semua makanan yang tersedia di atas meja. Gio benar-benar heran, perut sekecil itu mampu menampung makanan sebanyak ini. Orang-orang di sekitar meja Siska menoleh saat mendengar wanita tidak tahu malu itu bersendawa. Bahkan Gio nerutuki kebodohannya yang membawa Siska ke tempat seperti ini. Setelah makan, Siska langsung bangkit dan berniat meninggalkan meja itu. Tetapi Gio langsung memegang tangannya, membuat Siska berhenti. Enak saja main pergi-pergi, bayar dulu. Saat Gio menyuruhnya untuk membayar makanan yang telah ia makan sementara uang yang ia bawa hanya 100.000. Loh, bukannya kamu yang mau bayarin? Siska memelankan suaranya, takut jika orang-orang di sana mendengar pertanyaan bodohnya itu. Siapa bilang? Kamu yang makan, kenapa harus aku yang bayar? Bayar sendiri. Gio tersenyum samar melihat wajah terkejut Siska. Ia segera berdiri dan berniat untuk pergi, tetapi dengan cepat Siska menahannya. Terus kenapa kamu mengajak aku ke sini kalau bukan untuk makan? Uangku tidak cukup, mana besok harus bayar kontrakan. Siska memasang wajah memelas. Ia tidak peduli jika Gio menganggapnya wanita matre dan memanfaatkan keadaan daripada dia harus dimarah-marahi oleh pelayan restoran, pikirnya. Aku akan membayarnya. Tetapi ada syaratnya. Siska yang semula gembira kini memanyungkan bibirnya. Ia berpikir jika Gio akan membayarkannya dengan sukarela, ternyata ada udang di balik batu. Baiklah, yang penting aku tidak dipermalukan karena tidak bisa membayar makanannya. Aku benar-benar menyesal memakan makanan itu. Dengan terpaksa Siska setuju. Gio tersenyum menyeringai. Ia pun memanggil pelayan dan membayar. Setelah urusan makan selesai, Siska meminta untuk diantar pulang. Gio pun terpaksa mengantar Siska. Apa yang harus kulakukan untuk membayar makanan tadi? Tanya Siska lesu. Gio yang sedang fokus menyetir seketika menoleh. Tidak sulit, kamu hanya perlu mencuci mobilku dalam 3 hari. Jawab Gio tersenyum jahat. Tapi kan aku harus bekerja. Terserah saja. Jika kamu tidak mau, kamu harus mengganti uang yang telah aku keluarkan untukmu. Totalnya 4 juta. Hah? Siska memelototkan matanya mendengar angka yang disebutkan Gio tadi.
1 juta saja tidak ada, ini malah 4 juta. Dan pada akhirnya Siska pun menyetujui syarat Gio untuk mencuci mobil Gio selama 3 hari. Itu artinya Siska akan izin selama 3 hari untuk mencuci mobil pria rese di sampingnya. Baiklah, aku akan menemui jika mobilku sudah kotor. Cepat keluar, ada hal penting yang harus kukerjakan. Dengan gontai Siska turun dari mobil Gio. Setelah mobil Gio sudah melaju jauh darinya, Siska berteriak marah. "Ah, Gio sialan, Gio gila." Siska berteriak sangat keras, ia meluapkan kekesalannya meneriaki Gio yang sudah tidak terlihat. Jam menunjukkan pukul 10 malam, Gio sudah berada di depan ruangan rawat inap Jihan, tangannya sedikit bergetar saat meraih gagang pintu. Sudah dari setengah jam lalu Gio ada di sisi, ingin sekali dia masuk tetapi ia masih merasakan penyesalan yang teramat dalam. Klek. Pintu perlahan terbuka, Gio dapat melihat Jihan yang sedang terlelap dalam tidur indahnya. Gio mengedarkan pandangannya menyusuri ruangan itu. Ia takut jika Arka ataupun Mbak Winda ada di dalam. Merasa situasi aman, Gio pun masuk dan mengendap-endap duduk di kursi. Gio memperhatikan wajah Jihan yang terlihat begitu terlelap. "Maafkan aku Nona, aku tidak bermaksud melukaimu, aku tidak sengaja." Gio membatin seraya terus menatap lekat wajah wanita di depannya. Tanpa sadar bibir Gio melengkung saat mengingat keberanian Jihan untuk melindungi Arga walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Gio terkejut saat melihat Jihan yang mengerjap-ngerjapkan matanya. Gio bangkit dan berniat untuk pergi, tetapi seketika Jihan menahan tangannya. Gio menoleh dan pandangan mereka bertemu. Sesaat Gio terpaku sampai akhirnya ia terkejut karena Jihan melepas genggam tangannya. "Kamu siapa?" tanya Jihan melihat Gio yang terlihat pucat. Gio mengatur nafasnya dan kemudian tersenyum ke arah Jihan. Ia kembali duduk membuat Jihan mengernyitkan alisnya. "Perkenalkan, aku Gio, asisten sekaligus sahabat Arka, temannya Sakia." Gio mengulurkan tangannya berusaha menyembunyikan rasa gugupnya, sementara Jihan tampak tidak curiga sama sekali. Ia membalas uluran tangan Gio. "Jihan, untuk apa kamu kesini?" "Mampus." Gio kehabisan akal, dia tidak bisa memikirkan alasan yang tepat dan bisa dipercaya. Ia sedikit melirik Jihan yang sedang melihat ke arahnya menunggu jawaban. Jujur wanita di hadapannya mampu membuatnya tak berkutik. Aku kesini disuruh oleh Arka." "Iya, disuruh sama Arka." Gitu? Kamu pulang aja, aku ngak papa kok, lagian di sisi ngak ada tempat tidur untuk kamu. Kalau nanti Tuan Arka marah bilang aja aku yang suruh pulang." Jihan merasa tidak enak, dia pun meminta Gio untuk pulang. Tanpa Jihan sadari laki-laki di depannya lah yang membuat dia berada di rumah sakit ini. "Tidak masalah, lagian aku tidak keberatan, masih ada sofa untuk tidur." "Tapi kan Kak." "Tidak apa-apa Nona, saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Nona tidur saja biar saya yang menjaga Nona." Jihan mengangguk pasrah, tidak mungkin juga kan dia memaksa Gio untuk pergi dari sana jika itu sudah menyangkut pekerjaan. Jihan pun menurut saja, yang terpenting laki-laki itu tidak berbuat jahat padanya. Chapter 55. Sudah 1 jam lamanya, Gio hanya duduk memainkan ponselnya, sesekali melirik Jihan yang gelisah. Entah apa yang diinginkan wanita itu, Gio pun tidak tahu. Jihan yang sebenarnya sangat lapar hanya bisa menahan. Ia terbangun hanya untuk makan, tapi sayangnya tidak ada apapun di atas meja. Makanan yang tadi Sakia bawa sudah habis, tak tersisa ia makan. Ingin meminta tolong pun Jihan terlihat malu. Bisa-bisanya meminta tolong pada orang yang sama sekali tidak dikenal, mana itu laki-laki lagi. Sungguh Jihan sangat lapar, alhasil dia hanya meringkuk menahan laparnya. Kriuk. Sial. Jihan mengumpat kasar saat cacing di perutnya berteriak minta makan.
Ia sedikit melirik Gio yang sedang sibuk dengan ponselnya. Jihan bernafas lega karena Gio tidak mendengar suara perutnya. Sementara Gio tersenyum samar saat mendengar suara perut Jihan. Ia memesan makanan untuk Jihan sekaligus untuknya karena dia pun sebenarnya sangat lapar. Gio tidak sempat makan saat di restoran karena Siska yang sudah pergi lebih dulu. Tok tok tok. Gio bangkit saat mendengar pintu diketuk, lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Tak berselang lama, Gio kembali menenteng kresek dan membawanya ke ranjang pasien. Jihan yang bingung pun berusaha untuk bangun. Dengan sigap Gio langsung membantunya untuk duduk. Jarak keduanya sangat dekat membuat Jihan seketika mendorong tubuh Gio pelan. "Terima kasih, aku bisa sendiri," ucap Jihan sedikit gugup. Gio yang tersadar pun langsung menegakkan tubuhnya dan kembali membuka plastik makanan itu. "Makanlah. Lain kali jika kamu lapar beritahu aku. Jangan memaksa cacing di perutmu itu untuk berpuasa. Uangku tidak akan habis hanya karena membelikanmu makanan. Dan aku tidak ingin Arka memarahiku karena tidak mengurusmu dengan baik." Gio menjadi sedikit cerewet. Dia seperti seorang ibu yang sedang memarahi anak tersayangnya. Sementara Jihan hanya tersenyum malu mendengar ucapan Gio sampai-sampai wajahnya memerah seperti kepiting rebus. "Ini makan yang banyak supaya kamu cepat sembuh." Memberikan makanan kepada Jihan, Jihan pun menerimanya. "Ia bawel." Mata Gio memelotot saat mendengar Jihan menyebutnya bawel. Dia yang disebut pelit bicara oleh rekan-rekan bisnis Arka, tetapi wanita yang ada di depannya ini mengatainya bawel. Sungguh wanita pemberani, pikir Gio. Setelah selesai makan, Jihan pun merebahkan badannya dengan tenang, tetapi seketika dia teringat sesuatu. Jihan menepuk jidatnya dan kembali duduk. Ia melirik Gio yang sedang fokus menyantap makanannya. Gio yang merasa diperhatikan segera menoleh dan mendapati Jihan yang sedang melihatnya. "Ada apa?" tanyanya singkat. "Boleh aku pinjam ponselmu sebentar, Tuan? Aku ingin menghubungi omaku." Pinta Jihan memelas. Gio pun mengambil ponselnya dan berikannya pada Jihan. "Terima kasih. Tunggu. Kamu bisa dipercayakan." Gio yang ingin kembali melanjutkan makannya tertunda saat Jihan menahannya. Kening Gio berkerut saat mendengar pertanyaan Jihan yang sungguh membingungkan. "Aku sedang mencari seseorang." Seolah mengerti, Gio pun mengangguk. Dia bukanlah orang bodoh yang harus dijelaskan dengan detail, hanya dengan berbicara singkat dan jelas sudah membuat ia mengerti. "Terima kasih, silahkan lanjutkan makanmu. Maaf mengganggu." Gio pun berjalan ke arah sofa dan melanjutkan makannya sementara Jihan berusaha menghubungi Oma Lili untuk memberitahu keadaannya saat ini. "Halo Oma, ini Jihan," ujar Jihan saat sambungan telepon terhubung. "Jihan, kamu kemana aja? Oma khawatir sayang." Terdengar Oma sangat khawatir kepada Jihan. Jihan tersenyum tipis. Walaupun Oma memiliki sikap keras dan tegas, tetapi hatinya sangatlah lembut, terbukti dari kekhawatirannya kepada Jihan. "Maafin Jihan Oma, ponsel Jihan rusak saat kabur." Jihan menepuk jidatnya saat menyadari jika ia salah bicara dan pastinya Oma akan bertanya sampai mendapatkan jawaban yang benar menurut Oma. Maksud Jihan kabur dari siapa? Oma mulai menginterogasi Jihan, dan dengan terpaksa Jihan pun jujur mengenai penyerangan malam itu sehingga membuatnya harus kabur meninggalkan kontrakan. Jihan melirik Gio yang sudah berbaring dan menutup mata. Jihan berharap jika Gio sudah tidur supaya tidak mendengar obrolannya dengan Oma Lili. Jujur saja Jihan belum percaya pada Gio walaupun pria itu terlihat baik. Ingin pergi dari ruangan itu, sungguh Jihan tidak kuat untuk berjalan jauh, mana perutnya yang habis dijahit membuat dia tidak bisa pergi kemana-mana untuk sementara waktu sebelum lukanya benar-benar sembuh.
Sepertinya ada yang berusaha untuk menghalangi Jihan untuk menemukan nona muda Omaa. Jihan pun mulai menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu saat dirinya diserang oleh orang yang tak dikenal sampai saat dirinya berakhir di rumah sakit. Tapi Jihan janji Oma, Jihan akan menemukan nona muda walaupun nyawa Jihan taruhannya, itu janji Jihan pada Oma. Jihan benar-benar bersungguh-sungguh mengatakan janjinya, dia adalah wanita yang tahu balas budi, jadi apapun akan Jihan lakukan untuk mempertemukan antara Oma Lili dan nona muda, sang pewaris tunggu Aditama. Baiklah Jihan, Oma akan menemuimu besok, jangan terlalu memaksakan diri, Oma tidak ingin kamu kenapa-napa, Oma ingin kita berkumpul seperti keluarga lainnya. Jihan tersenyum hangat tanpa sadar air mata menetes mendengar ucapan perempuan yang sudah ia anggap sebagai oma kandungnya sendiri. Terima kasih Oma, walaupun Jihan bukan keluarga Oma, Oma selalu menyayangi Jihan sepenuh hati, Jihan janji akan selalu berbakti pada Oma. Jihan menghapus air matanya, air mata itu bukan air mata kesedihan tetapi air mata haru. Terlintas kenangan saat dirinya pertama kali bertemu dengan Oma Lili, saat itu usianya baru 7 tahun, di mana dia mencari ibu dan ayahnya yang telah meninggal karena kecelakaan pesawat. Setelah berbincang-bincang dengan Oma Lili cukup lama, sambungan telepon pun terputus. Jihan menghapus kedua sudut matanya yang basah, pandangan Jihan terlihat ke sofa di mana Jio sedang tidur. Jihan tersenyum kemudian dia berusaha untuk turun dan mengambil sebuah selimut dan memakaikannya ke tubuh Jio, kemudian ia kembali ke ranjang pasien dan mencoba untuk tidur. Tak butuh waktu lama ia pun tertidur karena jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sementara Jio yang merasakan jika Jihan sedang tidur membuka matanya sedari tadi dia belum tidur, Jio mendengar semua pembicaraan Jihan dengan orang yang disebut Oma tadi. Jio jadi penasaran tentang gadis yang sedang tidur di atas ranjang pasien itu. Dia wanita baik hati, tangguh dan baik hati, sungguh wanita berbeda di luar sana. Jio sangat mengagumi sosok Jihan, jujur baru kali ini Jio melihat wanita sekuat dan sebaik Jihan. Jio berharap Jihan selalu mendapat kemudahan dalam urusannya. Waduh mampus, aku belum ngasih tahu Arka kalau aku udah sampai. Jio buru-buru bangkit dari sofa dan berjalan ke arah ranjang berniat mengambil ponselnya, karena terburu-buru Jio terpeleset dan... Chapter 56. Mata Jio melotot saat merasakan bisbirnya menyentuh benda bagus dan manis yang ternyata adalah bisbir Jihan. Jio segera menegakkan tubuhnya dan mundur satu langkah. Jio mengelus dadanya saat melihat Jihan yang tidak terbangun. Seketika Jio menyentuh bisbirnya. Pakai terpeleset lagi, untung yang punya bisbir ngak terbangun. Seandainya bangun bisa malu sampai 7 turunan gue. Perlahan tangan Jio terulur mengambil ponselnya yang tersimpan di samping bantal Jihan. Setelah mendapatkannya Jio segera keluar dari ruangan itu. Gue kayak baru lolos dari maut aja, jantung gue sampai berdetak kencang. Vio mengelus dadanya saat sudah keluar dari ruangan itu. Sungguh tadi adalah ciuman pertama untuk Jio. Jangan berpikir jika Jio adalah laki-laki yang tidak normal karena itu adalah ciuman pertamanya padahal usianya tidak lagi terbilang muda. Hanya saja dia berprinsip jika dia akan memberikan ciuman pertamanya pada wanita yang ia cintai, tapi pupus sudah. Jio kehilangan ciuman pertamanya karena terlepeset. Baru saja Jio mau menghubungi Arka, laki-laki itu sudah menelpon lebih dulu. Mendadak Jio jadi bingung harus berkata apa, karena ponselnya sudah lama berdering. Ia pun mengangkatnya. Kamu dari mana saja, kenapa baru mengangkat teleponku? Apa kamu tidak mendengar perintahku tadi jika aku menyuruhmu menyusuh? Mulut Arka seperti mulut wanita yang mengoceh tiada hentinya.
Sementara Jio hanya menatap ponselnya yang ia simpan di atas kursi sama sekali tak memperdulikan Arka yang sedang mengamuk. "Ngamuk-ngamuk deh loh, gue ngak denger," seru Jio santai. Arka yang tak mendapatkan sahutan dari Jio pun semakin mengamuk. Dia tahu jika Jio sedang menjauhkan ponselnya dari pendengaran bocah tengik itu. "Jio, jika kamu tidak mendengarkan aku, bulan ini jangan berharap ga." "Ya, tadi aku sedang bab, perutku sangat sakit." Belum sempat Arka menyelesaikan kalimatnya, Jio sudah memotongnya lebih dulu dengan memberikan alasan yang sama sekali tidak diterima oleh Arka. "Kamu di mana sekarang?" tanya Arka dingin. Jio meneguk ludahnya kasar. Jika Arka kembali pada sikap dinginnya, sudah dipastikan jika pria itu sedang tidak main-main dan menginginkan jawaban yang masuk akal. "Aku sedang di rumah sakit." Mau tidak mau Jio jujur daripada makin repot pikirnya. Kening Arka berkerut saat mendengar jawaban Jio. Untuk apa Jio di rumah sakit? Tidak mungkin periksa kehamilan, kan Jio saja seorang laki-laki mana bisa hamil. Arka jadi tergelak dengan pikirannya sendiri. "Untuk apa kamu ke rumah sakit?" "Menjaga Jihan." Arka semakin bingung saat mendengar jawaban Jio. Dari mana Jio tahu soal Jihan dan kenapa tidak memberitahunya lebih dulu? Pertanyaan Arka semakin bercabang ke sana kemari dan hal itu membuat Jio merasa kesal. Sepertinya Jihan sedang diawasi oleh seseorang. Aku curiga jika ada yang ingin berbuat jahat padanya, jadi aku tinggal di sini untuk menjaganya. Jio berkilah berharap Arka percaya Jio masih takut untuk jujur mengapa dia mau menjaga Jihan. "Sejak kapan sahabat sekaligus bawahanku ini memiliki simpati untuk menjaga wanita? Aku sepertinya harus memeriksa telingaku ke dokter, mungkin saja aku salah dengar." Terdengar Jio sedang tergelak di seberang telepon. Jio hanya diam tapi wajahnya susah, sangat kesal mendengar ejekan dari bos sekaligus sahabatnya. "Sudahlah, aku ingin tidur, sampai jumpa besok." Tut. Sambungan telepon terputus. Jio yang berniat kembali seketika menghentikan langkahnya saat mengingat janji Jihan kepada omannya. Jio kembali mengotak-atik ponselnya dan menelpon seseorang. Setelah memberikan perintah, Jio pun kembali masuk ke dalam ruangan itu. Pandangannya langsung tertuju pada Jihan yang sedang terlelap dalam mimpi indahnya. Jio memukul kepalanya saat membayangkan kejadian tadi. Tapi satu yang Jio tahu pasti, bibir Jihan sangat manis. Jio dapat merasakan manisnya bibir Jihan walaupun hanya sekejap. Sadarlah Jio berhenti memikirkan kejadian tadi. "Sekarang tidur karena besok kamu harus bekerja ekstra untuk menemani Jihan." Jio membaringkan tubuh kekarnya di sofa sempit itu dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Mencoba terlelap dalam mimpi yang akan membawanya ke alam bawah sadar. Sementara di sebuah kamar yang tidak terlalu luas, seorang wanita sedang melamun menatap keluar jendela. Pandangannya ia fokuskan menatap bintang yang kerlap-kerlip di atas langit. Seketika air matanya menetes. Ia tersenyum menatap dua bintang yang lebih terang dari bintang lainnya. "Mama, Ayah, Sakia kangen banget sama kalian. Sakia ingin tidur di pangkuan Mama. Sakia ingin digendong sama Ayah. Sakia kangen banget sama kalian. Dunia ini jahat, Ma. Yah, kebanyakan dari penduduk bumi hanya memandang orang ornak yang berada dan merendahkan orang yang tidak punya." Air mata Sakia tiada hentinya mengalir. Mengadu pada kedua orang tuanya yang sudah tiada, seakan kedua orang tuanya akan merangkul dan menenangkannya. "Sewaktu aku kecil dulu, aku ingin sekali cepat besar. Aku berpikir menjadi dewasa itu sangat menyenangkan, tetapi aku salah, Ma. Ya, aku ingin menjadi kecil lagi saat dimana kita hanya tahu main dan main saja, menangis hanya karena balon pecah. Aku ingin kembali ke masa kecilku, Ma. Yang mana saat aku menangis karena jatuh. Hiks hiks, Kia rindu kalian."
Sakya menoleh saat merasakan tangan menyentuh lengannya. Ia terkejut saat melihat tangan mungil sang putra. Arga kok ngak tidur sayang? Kebangun karena suara Mommy ya sayang. Arga menggeleng. Terlihat bocah kecil itu seperti habis menangis, entah apa penyebabnya hanya Arga yang tahu. Tangan mungil Arga terangkat menyapu air mata Sakya, kemudian memeluk leher Mominya. "Mommy kenapa menangis?" tanya Arga yang semakin mengeratkan pelukannya. Sakya tersenyum kemudian membalas pelukan sang putra tercinta. "Mommy hanya rindu dengan Oma dan Opa yang sudah ada di surga." Menunjuk kedua bintang yang lebih terang dari yang lainnya. "Kenapa Oma sama Opa ke surga, kenapa ngak tinggal di sini saja sama kita?" Sakya yang mendengar pertanyaan Arga semakin tersenyum. Ia berdoa semoga Yang Maha Kuasa selalu memperpanjang usianya untuk menemani sang putra hingga dewasa. Arga dengar, setiap yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini sayang. Yang kekal itu hanya Yang Maha Kuasa, dan semua akan mati pada saat usia mereka sudah cukup dengan yang ditentukan. Nanti kalau Arga udah besar pasti Arga akan mengerti. Sekarang Arga harus tidur supaya besok tidak terlambat bangunnya. Sakya pun membawa Arga ke ranjang dan membaringkan putranya di sana. Sakya juga ikut berbaring karena kantuk juga sudah datang menyerangnya. Tak butuh waktu lama kedua insan beda usia itu pun susah mengarungi mimpi masing-masing.